Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Oktania Sari. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau atau STI Riau, semester 2 jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang banyak digunakan untuk menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas. Ada 3 jenis rasio keuangan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi sejumlah utang jangka pendek. Analis likuiditas mempunyai peranan yang sangat penting oleh kreditor. Analis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Nah, rasio likuiditas mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Apa sih yang dimaksud current ratio? Nah, current ratio adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety atau kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utang tersebut. Untuk membayar, current ratio yang baik dan memuaskan perusahaan adalah sebesar 200%. Berarti setiap utang lancar Rp1 akan dijamin dengan Rp2. Jika current rasio perusahaan 90%, maka setiap utang lancar sebesar Rp1 akan dijamin dengan aktiva lancar Rp0,9. Sehingga keadaan ini bisa dikatakan illiquid. Nah, adapun rumus dari current ratio adalah current asset per current liability dikali 100%. Nah, yang kedua ada rasio lebih lancar atau quick ratio. Nah, rasio lebih lancar ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Nah, rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Mengapa begitu? Karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas. Nah, rasio lebih lancar ini juga memiliki rumus, yaitu current asset dikurang inventory per current liability dikali 100%. Yang ketiga, ada rasio kas. Teman-teman tahu tidak? Ternyata rasio kas ini lebih tajam daripada current rasio. Mengapa begitu? Karena rasio kas hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid atau mudah dicairkan dengan utang lancar, yang dapat mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Nah, rasio kas merupakan perbandingan antara kas aset dengan current liability. Nah, rasio kas juga memiliki rumus. Rumusnya adalah kas aset per current liability dikali 100%. Nah, analis kas rasio sama dengan quick ratio, di mana besarnya kas rasio yang dipandang baik minimal 100%. Nah, yang kedua ada rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Adapun tolak ukur dari rasio solvabilitas ada 2. Yang pertama ada solvabilitas badan usaha. Nah, rasio ini membandingkan antara total aset dengan jumlah utang perusahaan. Nah, solvabilitas badan usaha juga memiliki rumus. Rumusnya adalah total aset per total utang dikali 100%. Yang kedua, ada solvabilitas modal sendiri. Nah, rasio yang satu ini dihitung dengan membandingkan antara total modal sendiri dengan total hutang. Rumus dari solvabilitas modal sendiri adalah total modal sendiri per total utang dikali 100. Yang ketiga
ada rasio rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dan total aktiva yang dinyatakan dalam persentase. Nah, rumus dari rentabilitas ekonomi adalah EBIT per total aset dikali 100%. Yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri. Nah, rentabilitas modal sendiri ini adalah perbandingan jumlah laba yang tersedia dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain. Nah, rumus dari rentabilitas modal sendiri ini adalah EAT atau EAT per modal sendiri. Nah, teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada yang kurang, apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.